Halo pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Oke, ini Mang Adun udah terpikir dari kemarin ya. Maksudnya apa, Mang? Aduh, Mang Adun aja sampai bosen ya, bisa dikatakan. Artikel, postingan bahas itu mulu gitu kan. Jadi ya seputar liveness atau apa namanya lestari atau tanya jawab atau apa kayak gitu, tapi nggak ada artikel gitu loh. Nah di sini pas banget ya, mau lagi cari-cari informasi, ada sebuah artikel dari Shin ya, yang kebetulan juga di sana ada yang bertanya soal ya yang saat ini kita alami ya, gitu. Banyak maksudnya. Ada yang nggak mengalami, tapi banyaknya gitu loh, banyaknya yang mengalami seperti itu ya. Oke, jadi disclaimer ya di sini, buat yang nggak suka sama Dorishin silahkan disimak ya, yang buat yang suka skip aja. Kebalik. Ininya seperti itu ya. Oke, jadi kita lihat yang bertanya dulu ya. Ini atas nama Tuna. Apa artinya ini? Saya sudah melakukan KYC 2 kali menjadi validator. Daftar mainnet semuanya ditransfer ke dompet hijau. Menurut Anda apa artinya ini? Oke, jadi Maudun sempat ngintip sedikit ya, baru 1-2 paragraf lah. Tapi asik kayaknya ini. Oke, kita baca ya. Di sini dari sini menyampaikan, Anda hanya perlu mempercayai core team bahwa mereka melindungi Anda dan Venuswalk agar berhasil. Ini seperti menaiki pesawat. Semua penumpang akan melalui pemeriksaan keamanan. Nah, di sini ada bahasa semua penumpang ya. Semua penumpang akan melalui pemeriksaan keamanan. Nah, kemarin-kemarin kan banyak ya yang bertanya, emang gue bakal kebagian gak sih gitu kan. Nah, Maudun juga nggak tahu karena sebagian besar mengalami, tapi kata Ibu Dorishin semua penumpang mengalami pemeriksaan ya, atau melalui pemeriksaan. Mungkin belum gitu kan. Ya kan namanya diperiksa ya di sini ya gitu. Jadi apakah Anda akan merasa kecewa atau putus asa jika Anda telah diperiksa? Saya rasa tidak. Ya cuma diperiksa doang gitu kan. Oke, jika Anda tidak membawa barang terlarang, Anda pasti sangat senang dan tenang, karena itu berarti penerbangan Anda aman. Wah ini gimana ya, kalau Bu Dorishin udah berbicara itu dengan gambaran-gambaran, dengan pengibaratan seperti itu, ini yes banget gitu, sesuai gitu, logis lah intinya ya. Jadi benar, jika Anda tidak membawa barang terlarang nih dalam penerbangan ya, Anda pasti sangat senang dan tenang, karena itu berarti penerbangan Anda aman. Karena kalau kita bawa barang yang terlarang, entah itu misalkan pisau atau narkobi ya, ya seperti itulah, itu otomatis kita akan di stop kemudian diamankan ya. Jadi kalau misalnya kita memang nggak macam-macam nih ya, lanjut masuk gitu kan. Nah, ini terus katanya lagi, hal yang sama berlaku untuk beberapa pemeriksaan keselamatan. Wih, ini berarti core team siap lepas landas. Waduh, saya bermigrasi ke PAI lebih dari 2 tahun lalu dan saya telah lulus KYC sejak lama. Sekarang KYC saya berstatus orange tentatif. Haruskah saya khawatir? Wah, dari sini kebagian juga ternyata. Tentu saja tidak, karena saya tahu ini adalah langkah yang perlu dilakukan sebelum open mainnet. Banyak pelopor menjual PAI dan dompet mereka. Itulah alasan core team perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi jaringan PAI. Iya kan, kalau misalkan maaf nggak diperiksa, ntar penumpangnya ada yang bawa bom, wah tuh hamsong semua.
Ya benar seperti itu. Oke. Banyak pelopor menjual pay ya dan dompet mereka. Ya seperti itulah. Alasan saya meminta para pelopor untuk mempelajari white paper dan memahami konsep pay network adalah karena hanya ketika Anda memahami visi dan misi pay network, Anda tidak akan pernah merasa cemas atau tertekan. Dan Anda akan bahagia setiap hari. Ditambah lagi, Anda akan bekerja sangat keras seperti duta GCP. Ya. Jadi maksudnya itu kalau kita ngerti ya bahwasanya pay network itu kan mata uang digital yang benar-benar itu untuk kemanusiaan ya. Jadi betul-betul paham, betul-betul hati-hati kita ya dalam setiap langkahnya. Bagi pioners baru nih apalagi barangkali ada yang stay ya gitu. Jadi saat melakukan proses KYC sungguh-sungguh ya, itu karena penting banget. Oke, betul sekali. Terus di situ silahkan baca buku pegangan pelopor saya di Twitter saya. Anda dapat mengetik topik ya, 1 topik 2, 3 terus dan seterusnya untuk menemukan 49 artikel saya. Jika Anda membacanya dengan seksama ya, Anda akan mengerti apa yang harus Anda lakukan dan mengapa kita dapat membuat jaringan pay sukses dengan sangat mudah dari sini. Oke ya. Ini mirip banget sama punya Mang Adun lagi. Seperti itu ya. Jadi ini logis kalau menurut Mang Adun ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Dorisin ya. Pemeriksaan termasuk juga soal keselamatan. Dan ini pentingnya lagi berhubungan dengan apa yang disebut sama Ibu Dorisin berulang kali bahkan, yaitu tentang kesuksesan jaringan pay. Oke. Iya, jadi kalau misalkan nggak diperiksa ulang ya, ini kan ya sama seperti penumpang katanya gitu. Kalau misalkan kita mau berangkat awalnya ya, mungkin kan seperti ini. Sebelum kita menaiki pesawat ya, oke, kita kan sudah memesan tiket nih ya. Nah, tiket itu ya ada yang diperjualbelikan ya, jadi calo lah. Misalkan contoh ya, beli ke yang namanya itu ada banyaklah oknum lah, misalkan sini gue beli gitu kan, banyak-banyak amat lu beli tiket ya, tenang aja ini mau gue jual belikan gitu. Misalkan harga tiketnya itu 2 juta, dia jual 5 juta ya kan. Terus yang tadinya atas nama dia tuh tiket tuh atas nama saudaranya, atas nama siapa, namanya jatuh ke orang lain kan berubah jadinya namanya. Ya kan, kok orangnya ini gitu kan, kayaknya kemarin yang beli ini. Itu jadi contoh penggambaran aja. Nah berarti itu kan itu diperiksa lagi sama Pikortim, sesuai nggak nih penumpang ya kan sama dengan tiketnya. Atau ya ini kan tiket kan oke lah istilahnya, kita cuman misalkan kalau di kereta kan cuma nomor doang, cuman kan ini menggunakan identitas kalau pay ya, menggunakan KTP real seperti itu tiketnya gitu loh, QC-nya ya. Kalau mau Adun tangkap seperti itu. Nah itu dicek lagi itu terus untuk keselamatan pay network ya. Karena apa, ketika kita misalkan kita sudah masuk ternyata misalkan ada yang ngebajak pesawat, nah waduh, selama ini 5 tahun lebih lah bisa dikatakan, kalau misalkan Kortim sampai kecolongan 1 orang saja yang maaf ya, kayak misalkan kejadian dulu Washington itu yang gedung putih kembar itu di Amerika ya, ya itu kenapa bisa sampai kecolongan gitu loh. Sampai apa akibatnya, banyak arsip-arsip jebol, hangus, pokoknya itu parah banget lah ya kejadian. Waktu itu sempat kita bahas juga ya selindingan-selindingannya itu, ada yang paham betul juga kisah ini. Dan Adun juga ya sempat tahu ya gitu kan, karena waktu itu cuman masih kecil kan gitu. Nah itu kenapa sampai bisa-bisanya ada penumpang yang masuk bahkan ngebajak pesawat itu, menabrakannya ke
Ya itu salah satu contoh gitu. Karena kalau misalkan nyambung ke Ibu Dorisin ya, itu memang benar penting. Satu orang saja yang jadi penjahat nantinya itu akan merusak semua. Ya paham ya. Oke. Ya Mang rasa betul kata Ibu Dorisin ya. Jadi kita santai aja, nggak usah cemas. Namanya kita cuma diperiksa. Kalau memang kita tidak membawa barang terlarang atau tidak macam-macam, tidak gimana, santai aja. Kata Ibu Dorisin juga, pengen cemas ya. Seperti itu, bener, logis. Oke, siap ya. Silahkan kalau ada yang ingin menambahkan, ya bagaimana tentang pemeriksaan, komen aja ya. Itu ya, ini jawaban dari Ibu Dorisin soal QC validator tentatif. Baik, Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Nanti kita gaskan lagi di informasi petrok yang berikutnya. Selamat bergabung nih buat yang baru gabung, banyak banget ya. Tuh, yang like, comment, subscribe juga yang nyimak-nyimak. Thank you. Nanti kita gaskan lagi di informasi petrok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Bye bye.